Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, berhubung kita baru saja meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan sekarang kita berada di tahun 1447 Hijriah. Jadi Bapak Ibu, ketika tadi kami sampai di masjid ini, kami melihat judul di sebelah kiri kami yang dibahas kemarin oleh gurunda kita Ustadz Nazril Muluk, yang judulnya lebih kurang transformasi diri di awal tahun baru Islam. Jadi Bapak Ibu, kami akan kaji judul itu versi kami. Apa yang harus kita transformasi diri kita di awal tahun baru Islam ini Bapak Ibu? Muhasabah apa yang harus kita angkat, topik apa yang harus kita bahas pada malam hari ini? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kami tertarik untuk membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa demikian Ustadz? Karena zaman sekarang makin kesini makin parah kondisi anak-anak kita. Kemarin kami melihat sebuah berita, seorang anak memukul habis-habisan ibu kandungnya sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian, alasannya karena tak diberi uang jajan. Di Pulau Jawa sana saya dapatkan berita seorang anak mengubur ibunya hidup-hidup di kandang sapi dikarenakan tak dibelikan sepeda motor. Nah Bapak Ibu, ketika musim pandemi COVID-19 kemarin, saya mendengar berita di televisi Indosiar yang mana seorang anak laki-laki melaporkan ibunya kepada pihak penyidik kepolisian. Ternyata usut punya usut kasus itu. Kenapa dilaporkan? Karena sang ibu meminjam BPKB sepeda motor si anak untuk membiayai pengobatan ayah kandung si anak. Lalu sang ibu tak dapat menebusnya karena hasutan sang istri, si anak laki-laki itu tega untuk melaporkan ibu kandungnya. Yang ending daripada kisah itu Bapak Ibu, berita itu si ibu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Islam menyikapi hal demikian? Maka judul kaji kita pada malam hari ini adalah hartamu adalah harta kedua orang tuamu. Bapak Ibu, saya berharap suara saya ini didengar oleh anak-anak muda yang ada di luar sana. Semoga ini menambah bakti mereka kepada orang tua mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hartamu adalah harta kedua orang tuamu. Yang ngomong bukan saya, tapi Nabi alaihi salatu wassalam. Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Yang paling baik dimakan oleh seseorang itu adalah dari hasil jerih payahnya. Anak-anak kandung itu adalah hasil jerih payah kedua orang tua kandungnya. Jadi Bapak Ibu, dikisahkan terdapat pada Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad, bahkan Imam Ibnu Abi Dunya, kami mendapatkan sebuah riwayat yang fiqah bahwasanya ketika Nabi didatangi oleh sahabatnya
Ketika itu sahabatnya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, orang tuaku datang kepadaku meminta hartaku, apa yang harus aku lakukan wahai Nabi?" Maka Nabi bersabda, "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Bahkan Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Qudamah, silahkan cek Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91 di pojok sebelah kanan bagian atas edisi terjemahan mengatakan, membuat kesimpulan, membuat analogi. Andaikan Bapak Ibu, ini andaikan saya pulang ke rumah orang tua saya, ini andaikan Bapak Ibu, ini contoh, saya mengambil analogi yang dibuat oleh Imam Ibnu Qudamah. Saya pulang ke rumah orang tua saya pulang ke rumah ibu saya pulang ke rumah ayah saya. Ketika saya pulang Bapak Ibu, lalu dompet saya ketinggalan di rumah ibu saya atau di rumah orang tua saya. Isi dompet itu lebih kurang sekitar 1.500.000 rupiah. Dompet itu Bapak Ibu lupa saya bawa pulang alias ketinggalan. Lalu ibu saya, ayah saya memakai uang itu, menggunakan uang itu tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya. Ittafaqal fuqaha, sepakat para ahli fikih 4 imam madhab, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian di dalam Islam. Paham Bapak Ibu? La khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di antara kalangan para ulama. Datang orang tua kita ke rumah kita Bapak Ibu, dihabiskannya nasi kita, dihabiskannya lauk pauk kita, dimakannya apa yang ada di rumah kita tanpa seizin kita, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian di dalam Islam. Bahkan haram seorang anak berhitung-hitung kepada orang tuanya Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita ambil fatwa-fatwa ulama-ulama kontemporer dari Al-Azhar Kairo Mesir sampai ulama-ulama Masjid An-Nabawi, termasuk di antara Bapak Ibu, termasuk mendekati pintu kedurhakaan. Saya ulangi sekali lagi dengan mantap dan tegas, termasuk mendekati pintu kedurhakaan ketika seorang anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Artinya Bapak Ibu, ada tipikal model anak, kalau orang tuanya nggak minta, dia nggak ngasih. Kalau nggak ditelepon, nggak menelpon. Kalau nggak ditanya, nggak bertanya. Kalau nggak disuruh pulang, nggak pulang. Ada model anak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita sebagai anak, jangan tunggu orang tua kita minta kepada kita, baru kita kasih. Kita yang sibuk bertanya, uang beras masih ada Mak, uang token masih ada Mak, Mak bagaimana kondisi Mak, baju masih ada Mak, semua kebutuhan Mak masih ada Mak. Kadang-kadang orang tua nih Bapak Ibu berbohong kepada kita supaya tak memberatkan kita, betul? Nah, oleh karena itu kadang-kadang Bapak Ibu sempatkan waktu untuk pulang, lihat keadaannya, lihat kondisinya, tengok dapurnya berasap atau tidak. Nah, maka oleh karena itu yang kita kaji sekarang pada malam hari ini adalah anak laki-laki kepada ibunya. Ini yang banyak kasus sekarang Bapak Ibu, yang sedang viral, anak laki-laki yang tak tahu malu, yang tak tahu diri, memperlakukan ibunya secara semena-mena. Bapak Ibu, perlu kita hafalkan, kita camkan, kita ingat, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Bu, suami ibu bukan milik ibu, suami ibu milik ibunya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama lainnya Bapak Ibu, Bu, oh Bu, perhatikan Bu, seorang istri, perhatikan, ibu istri bukan? Seorang istri mengganggu hubungan antara suaminya dengan ibu kandung suaminya, alias menghasut, mempengaruhi, mengadu domba, yang sebelumnya suaminya berbakti kepada ibu kandungnya, lalu karena asbab istri tersebut mengadu domba mereka yang menyebabkan suami durhaka kepada ibu kandungnya, padahal nafkah istri cukup, lahir batin ada, semua tersedia, sandang pangan papan ada, dia ganggu hubungan suami dengan ibu kandung suami. Sampaikan kepada istri-istri seperti itu, kalau tak bertaubat kepada Allah, sebelah kakinya dipastikan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Nah, untuk Bapak yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Khaldun mengatakan bagian tersampah dari seorang anak laki-laki,
Sekali lagi saya ulangi, bagian tersampah dari seorang anak laki-laki, dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru ia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang telah berjuang mencintainya, melahirkannya, membesarkannya sepanjang masa. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, kenapa saya berkata demikian Bapak Ibu? Karena banyak anak laki-laki setelah menikah itu berubah, Bu. Setelah menikah berubah, Pak. Ini fakta Bapak Ibu. Saya konsultan syariah. Saya bukan karyawan pengadilan agama, bukan. Saya adalah mediator freelance yang senantiasa selalu menangani kasus-kasus problematika rumah tangga. Sedari 2015 sampai 2025 ini Bapak Ibu. Yang saya tangani itu kasus perceraian, kasus hibah, kasus harta warisan, persengketaan antara saudara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena doktoral saya, S3 saya, itu doktoral fikih dan usul fikih di Yordania. Jadi Bapak Ibu, memang kita mengkaji spesifikasi memang di situ Bapak Ibu. Nah, saya memperhatikan, saya berbicara sesuai fakta yang saya dapatkan. Banyak anak laki-laki itu Bapak Ibu berubah setelah menikah. Kalau nggak ditanya, nggak bertanya. Kalau nggak disuruh pulang, nggak pulang. Kalau nggak disuruh pulang, nggak pulang. Kalau nggak nelpon, nggak menelpon. Kalau nggak ditelepon, nggak menelpon. Kalau nggak diminta, nggak ngasih. Ini kebanyakan seperti ini, Pak. Sibuk kepada istrinya, sibuk kepada anaknya. Boleh sibuk kepada keluarga, boleh sibuk kepada anak, boleh sibuk kepada istri. Ingat wahai para anak laki-laki, wahai para suami, ketika engkau menikah, tanggung jawabmu tidak selesai terhadap kedua orang tuamu. Engkau berkewajiban menyenangkan hatinya, memenuhi nafkah kebutuhannya ketika engkau memiliki kemampuan di situ. Jadi oleh karena itu anak laki-laki setelah menikah bukan berarti dia tak lagi bertanggung jawab akan kebahagiaan orang tuanya. Ini yang salah kaprah yang banyak terjadi Bapak Ibu. Dibiarkan orang tuanya terlunta-lunta terlantar tanpa adanya perhatian-perhatian lebih daripada anak laki-lakinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk ibu yang punya anak laki-laki, sampaikan Bu, sampaikan. Saya mohon sampaikan nanti malam. Baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Wahai anak laki-lakiku sayang. Wahai anak laki-lakiku sayang, darahku darahmu, jantungku jantungmu, jiwaku jiwamu, nafasku nafasmu. Aku mengandung engkau selama 9 bulan wahai anakku sayang. Ku kandung kau dengan penuh perjuangan sampai robek dagingku ketika melahirkanmu. Aku berdarah-darah ketika melahirkan engkau. Ku susui engkau selama 2 tahun. Ketahuilah wahai anak laki-lakiku sayang, kau adalah milikku selama-lamanya, adalah milikku selama-lamanya. Kau separuh jiwaku wahai anak laki-lakiku sayang. Sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan demikian. Anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Tak berlebihan pepatah mengatakan cinta pertama anak laki-laki adalah ibunya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dalam banyak problem yang saya dapatkan, ada 2 Bapak Ibu, ada 2. Satu, waktu saya ngisi kajian di sebuah masjid di Umban Sari, tak kami sebut nama masjidnya. Ada jemaah kami bertanya ketika itu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya. Ketika itu Bapak Ibu yang bertanya itu bertanya di akhir kajian mendekati waktu syuruk, waktu subuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajiannya habis subuh mendekati waktu syuruk. Nah, waktu itu dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fulan bin Fulan. Saya tinggal di komplek PT PHR, Pertamina Hulu Rokan. Artinya Bapak Ibu, beliau adalah karyawan. Sebelumnya saya bekerja di Chevron, PT CPI, dan dialihkan kepada PHR. Insya Allah untuk gaji ada, tunjangan cukup. Istri saya kerja ASN di kantor Gubernur Riau. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham? Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebelumnya saya insya Allah untuk ekonomi tak berkekurangan, insya Allah. Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini adalah saya punya orang tua kandung. Saya punya ibu, saya punya ayah, berdomisili di Sumatera Barat, tepatnya di Batu Sangkar. Jadi Bapak Ibu, orang tuanya ini Bapak Ibu berdomisili di Sumatera Barat, tepatnya di Batu Sangkar. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah, dalam hal ini ibu saya minjam uang kepada saya 10 juta rupiah. Yang uang itu gunanya untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke.
Jadi Bapak Ibu bolak-balik Batu Sangkar Bukit Tinggi. Batu Sangkar Bukit Tinggi kan ada kan Bu rumah sakit stroke di Bukit Tinggi. Nah, bolak-balik Batu Sangkar Bukit Tinggi. Minjamlah uang anak 10 juta rupiah. Janji ibu saya uang itu akan dipulangkan 3 bulan setelah musim panen tiba. Nyatanya Ustadz sudah setahun uang itu belum juga dikembalikan. Istri saya merepet-repet, marah-marah minta uang itu segera untuk dikembalikan. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kalau Bapak ditanya seperti ini, kira-kira apa respon Bapak? Apa Pak kira-kira respon Bapak? Dia kaya Pak, gaji ada, tunjangan cukup, istri ASN Pak, kerja di kantor Gubernur Riau. Kalau Bapak ditanya seperti ini Pak, apa respon Bapak kira-kira? Nah, gimana Pak? Takut istri, ini pasti deh Pak. Ya, Ibu apa bu respon Ibu kalau Ibu ditanya seperti ini? Dari awal aja udah salah minjam ke anak. Itu nanti kita kaji Pak. Nah, respon Bapak ketika ditanya seperti ini, intinya Bapak marah. Oke. Bapak Ibu ketika itu respon saya, jawaban saya, namanya kita berceramah Pak. Tak mungkin kita tampakkan emosi kita kepada yang bertanya. Kan begitu Pak. Ini untuk supaya menjaga kondisi lingkungan supaya tetap kondusif. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, saya katakan kepada yang bertanya Pak, kepada yang bertanya, tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Itu kata saya Bapak Ibu. Nah, akhirnya yang bertanya itu mengulangi pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Ibu saya minjam uang 10 juta rupiah kepada saya dengan janji pengembalian 3 bulan setelah musim panen tiba. Yang mana uang itu gunanya untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke. Nah, ini Bapak Ibu janji 3 bulan, sudah setahun uang itu belum juga dikembalikan oleh ibu saya Ustadz. Sementara istri saya marah-marah kepada saya, minta agar segera uang itu dikembalikan. Respon saya tetap sama Bapak Ibu, tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Marah dia kepada saya Pak, marah dia kepada saya Bu. Dia katakan kepada saya, Ustadz saya serius bertanya. Yang bertanya itu Pak umurnya paling-paling sekitar 38 atau 40 Pak, masih muda Pak. Ustadz jangan permainkan saya bertanya kepada Anda serius. Saya lebih serius kepada Anda Pak. Saya katakan ulangi pertanyaan Anda supaya saya hati-hati menjawabnya. Maka oleh karena itu Bapak jangan tersinggung, kata yang bertanya kata saya kepada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya dia ulangi pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Dia katakan kepada saya, Bapak Ibu, Ustadz dengarkan baik-baik. Pada pertanyaan yang ketiga, dia agak ketus Bapak Ibu. Pertanyaannya agak ketus, nadanya agak tinggi. Ustadz tolong jawabannya. Ibu saya minjam uang kepada saya 10 juta rupiah. Yang uang itu gunanya untuk biaya pengobatan ayah saya yang sedang sakit stroke. Janji pengembalian 3 bulan, nyatanya sudah setahun uang itu belum juga dikembalikan olehnya Ustadz. Nah, pada narasi pertanyaan yang ketiga ini Bapak Ibu, ia tambahkan, istri saya sampai mengancam saya, kalau kau tak berani menagih uang itu kepada ibumu, biar aku yang akan menelpon ibumu secara langsung. Nah, respon ketiga saya Bapak Ibu ketika itu adalah tolong ulangi kembali pertanyaan Anda. Akhirnya dia berdiri Pak, tegak kabur, pergi dia. Dia marah, saya nampak dia marah, dia banting pintu ketika itu Bapak Ibu. Nah, berkebetulan pada saat kajian itu ada bendahara kita, bendahara masjid tersebut. Saya katakan kepada bendahara, Pak, tolong panggil Bapak tadi, jangan sampai ia salah paham kepada saya. Akhirnya dikejar Pak bendahara. Bapak Ibu tahu kami selesai kajian itu sampai pukul 7.15. Sampai pukul 7.15, hampir mendekati 7.30 Bapak Ibu. Saking rumitnya permasalahan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu ketika dia dibujuk masuk, akhirnya dia masuk, dia duduk di sudut. Saya katakan, Pak, saya paham pertanyaan panjenengan itu, saya paham. Saya paham. Cuman saya menguji panjenengan itu sadar atau tidak bertanya. Saya paham Pak, saya paham Mas, pertanyaan panjenengan itu saya paham. Panjenengan bertanya kepada saya bahwasanya ibunya panjenengan pinjam uang sebanyak sebesar 10 juta rupiah. Janji pengembalian 3 bulan setelah musim panen tiba. Uang itu gunanya untuk biaya pengobatan ayahnya panjenengan yang sedang sakit.
Janji 3 bulan, sudah setahun uang itu belum juga dikembalikan oleh ibunya panjenengan, dan istrinya panjenengan mencak-mencak agar uang itu segera untuk dikembalikan. Saya paham Mas, saya ngerti Mas, cuman pertanyaan Anda itu salah. Kok salah Pak Ustaz? Iya salah. Kok salah Ustaz? Iya salah. Letak salahnya di mana Pak Ustaz? Letak salahnya di dalam Islam, Al-Quran ataupun Al-Hadith. Silahkan buka kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubus sunnah, dari Bukhari sampai Imam Abi Daud. Tidak akan Anda dapatkan adanya narasi orang tua minjam uang kepada anaknya. Paham Bapak Ibu? Artinya haram hukumnya membahasakan ke orang tua berhutang kepada anak. Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh anak membahasakan kepada orang tuanya minjam uang kepada anak. Karena di dalam Islam tidak ada hukumnya, tidak ada bahasanya, tidak ada istilahnya orang tua pinjam uang kepada anak. Kenapa bisa begitu? Harta anak, harta orang tua Bapak Ibu. Bahkan ketika anak coba bermain dengan istilah ini, contohnya Bapak Ibu ditelepon oleh anak Bapak Ibu, lalu anak Bapak Ibu mengatakan, "Ma, ini pinjam ya Ma, ini hutang ya Ma," maka itu termasuk pintu kedurhakaan yang akan dapat membinasakan mereka. Begitu juga Bapak Ibu, ketika orang tua Bapak Ibu datang kepada Bapak Ibu, "Nah, pinjamlah Mak uang nak 1 juta rupiah. 1 juta rupiah untuk beli mukena baru." Sampaikan Bapak Ibu, "Apalah Mak nih?" Sampaikan Pak, "Apalah Mak nih? Mak, hartaku, uangku, uangmu. Maka oleh karena itu, Mak, apapun yang kau minta akan kuwujudkan. Nggak bisa sekarang, nanti Mak, ketika aku gajian." Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita membahasakan kepada orang tua berhutang kepada anak. Karena tidak adanya satupun dalil dalam Al-Quran ataupun Al-Hadith yang mengatakan orang tua berhutang kepada anak. Yang ada itu Bapak Ibu, anak berhutang kepada orang tua. Jadi Pak sampaikan, nggak perlu hutang Mak, ini untukmu Mak. Bila perlu lebihkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dapat kita pastikan anak yang mengkasuskan orang tuanya karena kasus BPKB tadi itu adalah anak Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada dalam Islam orang tua berhutang uang kepada anaknya. Jadi Mas, pertanyaan panjenengan itu salah. Salah. Kalau panjenengan bertanya kepada saya, yang pinjam uang itu adalah iparnya panjenengan, adik kandungnya panjenengan, abang kandungnya panjenengan, kakak kandungnya panjenengan, ya silakan, saya akan jawab itu bak hutang piutang, akadnya hutang piutang. Tapi yang pinjam uang itu adalah ibu kandungnya panjenengan, Mas. Tak laku bahasa hutang orang tua kepada anak, nggak laku, nggak boleh, Mas. Apalagi panjenengan itu anak laki-laki, Mas. Ayahmu sakit, itu tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabmu, tanpa perlu dipinjam ataupun diminta. Kau wajib untuk mengobati ayahmu. Jangan kau beratkan ibumu untuk mengobati ayahmu. Akhir cerita, akhir pertanyaan, akhir kajian, si anak laki-laki yang bertanya itu, Bapak Ibu, yang berusia lebih kurang sekitar 38 tahun itu, si karyawan PHR itu menangis terseduh-seduh, Bapak Ibu. Setelah ia mengetahui betapa durhakanya ia kepada kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haram Bapak Ibu boleh membawakan dalil kepada saya. Kalau seandainya ada Bapak Ibu menemukan dalil orang tua berhutang uang kepada anak, bahasa itu, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada saya, kirimkan kepada saya sebuah dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadith yang mengatakan bahwasanya orang tua berhutang uang kepada anak, ataupun orang tua berhutang apapun kepada anak. Karena tidak boleh anak membahasakan hutang kepada orang tua. Karena Al-Quran dan Al-Hadith menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Dan Nabi katakan, hartamu adalah harta kedua orang tuamu. Jadi Bapak Ibu, ini kisah pertama. Kisah kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan saya. Dia seorang dosen di sebuah kampus ternama di Provinsi Riau ini. Doktor, Pak. S3-nya di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, waktu itu dia menelpon saya. Kejadiannya bulan Ramadan 1446 Hijriah, tahun 2025 ini Bapak Ibu. Dia menelpon saya waktu itu, Bapak Ibu, dia menelpon saya waktu saya di Saudi Arabia. Saya katakan saya di Saudi, saya punya proyek dan saya punya urusan, jadi jangan ganggu saya. Nanti kalau saya pulang silahkan datang. Problemnya adalah dia ingin meruqyah ibu kandungnya.
Dia ingin meruqyah ibu kandungnya dan berkonsultasi terkait karakter ibunya yang ia katakan busuk hati, pendengki, jahat hati, buruk lisan. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mendarat di Saudi Arabia, lalu setelah itu 2 hari Pak, kalau saya nggak salah tanggal 9 Maret Pak 2025, artinya kita baru sekitar sepekan Pak puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya sampai 2 hari setelahnya, dia datang ke rumah saya habis tarawih. Dia datang bersama istrinya, anak perempuannya, kakak perempuannya, ibunya, dan dia. Sekitar 5 orang Bapak Ibu datang ke rumah saya. Setelah itu saya bukakan pagar, saya suguhkan makanan ringan. Ketika itu Pak, yang paling saya ingat adalah makanan yang saya suguhkan itu adalah kurma Pariaman. Tahu kurma Pariaman Pak? Tahu Pak? Kurma Pariaman tahu Pak? Salalawa. Itu kurma Pariaman tuh. Jadi Bapak Ibu, saya hidangkan itu, saya letakkan es cincau, pokoknya ala kadarnya untuk melayani tamu. Nah, ketika itu saya katakan, apa Pak Dokter? Apa yang bisa saya bantu? Ustadz, tolong Ustadz beritahu kepada ibu kandung saya agar jangan busuk hati kepada istri saya. Dokter loh Bu, praktisi pendidikan, seorang akademisi, seorang public figure, seorang pengajar. Bisa-bisanya ia tunjuk ibunya di depan saya. Dia katakan kepada saya, tolong ajarkan ibu saya yang busuk hati, buruk hati, jahat hati, pendengki kepada istri saya. Ketika itu Bapak Ibu, saya mengelus dada. Kenapa Pak Dokter ngomong seperti itu? Iya Pak Ustadz, karena setiap apapun yang saya belikan istri saya, ibu saya minta pula dibelikan. Saking busuk hatinya ibu saya ini. Contoh, saya belikan istri saya HP, ibu saya minta HP. Saya belikan istri saya motor, ibu saya minta motor. Saya belikan istri saya mobil, ibu saya minta mobil. Begitu Bapak Ibu perkataannya, pernyataannya kepada kami, dan itu disebutkan, diucapkan di depan ibu kandungnya. Saya perhatikan Bapak Ibu, sepertinya ibu kandungnya menangis dan air matanya mengalir di sudut matanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demi Allah, siapapun di antara kita yang pernah menjatuhkan air mata kedua orang tua kita, bahwasanya kalau kau tak bertobat kepada Allah dan kalau kau tak minta maaf kepada orang tuamu, maka kau termasuk yang dirindukan oleh neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, karena sungguhnya anak yang menjatuhkan air mata kedua orang tuanya, tak minta maaf kepada ibunya, tak minta maaf kepada ayahnya, maka anak itu dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buka kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saya mengelus dada. Saya katakan kepada Pak Dokter, Pak Dokter, Anda seorang public figure, Anda seorang pendidik, Anda seorang pengajar, Anda nggak pantas ngomong seperti itu. Oh kok begitu Pak Ustadz? Iya, saya teman Anda, saya marah kepada Anda pada malam hari ini. Saya melihat tidak ada sosok pengajar yang ada pada karakter Anda pada malam hari ini. Anda tak ubahnya seperti anak-anak yang tidak tahu hukum, yang berbicara sembarangan. Anda seperti orang yang tak pernah sekolah. Itu kata saya Bapak Ibu. Anda minta saya mendoakan, meruqyah, mengajarkan, mendidik ibu Anda. Sebenarnya Pak Dokter, yang wajib diruqyah itu adalah Anda, bukan ibu Anda. Kok begitu Pak Ustadz? Kok begitu Anda berkata? Kok begitu Anda berbicara? Pak Dokter, Anda dokter, Anda akademisi, Anda public figure, Anda pengajar. Harusnya Anda punya otak itu dipakai. Anda punya hati itu dipakai untuk merasakan. Tak pantas Anda berbicara seperti itu. Dan demi Allah, air mata ibu Anda jatuh pada malam hari ini, ketahuilah kalau Anda tak minta maaf kepada ibu Anda, maka duniamu sampai kapanpun tidak akan baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan, buang jauh-jauh, robek ijazahmu Pak Dokter, tak ada gunanya. Pak Dokter itu Bapak Ibu ijazahnya asli Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan begitu Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya kesal Pak. Anda S3, Anda pengajar, Anda pendidik, harusnya Anda lebih tahu daripada saya karakter ibu Anda. Kalau Anda tak percaya kenapa saya marah kepada Anda pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan alasan ibu Anda, kenapa ibu Anda berperangai seperti itu. Maka Bapak Ibu sama-sama kami tanyakan kepada ibunya Pak Dokter. Mak, ya Ustadz, sekarang Mak jawab jujur ya. Anggap saya anak Mak. Ya Ustadz, Mak betul, Mak minta HP
Artinya ketika Pak Dokter ini membelikan istrinya HP, mak minta HP pula. Ketika Pak Dokter ini membelikan istrinya mobil, mak minta mobil pula. Betul tuh mak. Saya nggak yakin mak. Mak dah tua. Untuk apa harta sama mak? Mak, saya yakin mak. Sebenarnya mak cemburu kepada istrinya Pak Dokter. Ketika itu bu, istrinya senyum-senyum, rasa mau saya usir Pak di situ Pak. Senyum-senyum penuh kemenangan Bapak Ibu. Rasa-rasanya mau saya usir dari rumah saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mak sebenarnya mak cemburu kan, mak takut kan kehilangan cinta dan kasih sayang anak laki-laki mak. Iya Ustaz, dipegangnya kepalanya Bapak Ibu, dipukul-pukulnya. Iya Ustaz, entah kenapa ketika mak lihat dia berbesaraan dengan istrinya, mak seperti cemburu Ustaz. Dengar kau Pak Dokter, ini fitrah seorang ibu, ini fitrah seorang perempuan. Terlebih lagi itu ibumu. Ketika ibumu tak cemburu lagi kepada engkau, maka duniamu akan sengsara. Selagi ibumu cemburu kepada dirimu, cemburu kepada istrimu, berarti ibumu meletakkan engkau di dalam relung kalbu yang paling dalam. Kenapa begitu? Karena kau menumpang di perutnya 9 bulan. Kau dilahirkannya dengan susah payah. Berdarah-darah ibumu ketika itu melahirkan engkau, disusuinya kau selama 2 tahun, kau dicebokkannya kotoranmu ketika kau kecil, bahkan ibumu tak makan, tak minum, tak mandi demi kebahagiaan engkau wahai Pak Dokter. Yang dicemburukannya adalah cemburu itu fitrah seorang perempuan. Siapapun ibu pasti cemburu kepada menantu-menantunya. Itu fitrah Bapak Ibu. Bahkan Pak, kalau nggak cemburu ibu kepada istri anaknya, maka berarti diragukan cinta ibu kepada anak laki-lakinya. Itu fitrah, dan itu fitrah tak kau sadari Pak Dokter, sampai hati kau sebut ibumu sebagai pendengki, sebagai orang yang buruk hati, busuk hati, padahal ibumu tak butuh harta. Untuk apa harta kepada ibumu? Untuk apa harta untuk ibumu? Ibumu berumur lanjut, berumur tua, berumur senja. Untuk apa harta baginya? Apa manfaat harta baginya? Sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Yang ia cemburukan adalah kasih sayangmu yang telah berkurang, yang kau persembahkan untuk kedua orang tuamu, wabil khusus adalah ibumu. Kau begitu fokus cintamu, kasih sayangmu, kau begitu fokus terhadap istrimu, sementara ibumu masih membutuhkan cinta dan kasih sayangmu. Akhirnya apa Pak? Akhirnya apa Bu? Pak Dokter bersimpuh menangis di kaki ibunya. Maafkan saya mak, saya dah banyak salah sangka sama mak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati orang tua itu sensitif Bapak Ibu. Sensitif. Salah pun mereka tak bisa kita hakimi. Karena bukan wilayah anak ketika orang tuanya salah, ia hakimi, ia hukumi, ia sanksi orang tuanya. Tidak boleh bagi anak menghukumi orang tuanya ketika orang tuanya salah. Pengalaman ketiga Bapak Ibu terakhir menjelang kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Saya punya orang tua. Saya bawa dari Pariaman Pak. Daripada saya bolak-balik pulang kampung, nggak tertengok ibu saya, nggak tertengok ayah saya bawa ibu dan ayah saya ke Pekanbaru, tepatnya di Sukakarya, Simpang Kualu, Panam. Supaya saya bisa tiap hari pulang ke rumah ibu saya, melihat dia, setidaknya memijit kakinya, mencintai dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu, orang tua saya, tolong Bapak Ibu cerna baik-baik alur cerita ini, siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi begini Pak, orang tua saya di Pekanbaru, ibu ayah saya di Pekanbaru, tepatnya di Panam, di Simpang Kualu, di Gang Cimpago Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu saya mendengarkan live ceramah kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tiap hari pulang ke rumah orang tua saya. Tiap hari pulang ke rumah orang tua saya, karena itu adalah kebiasaan saya Bapak Ibu. Pulang ke rumah ibu, kadang mau 2 kali sehari Pak. 2 kali sehari saya pulang. Saya kalau pulang tuh Bapak Ibu selalu bertanya, ibu nio apa? Saya boleh pakai bahasa Minang Pak? Untuk menjaga keaslian cerita Pak, supaya tak tertambah, supaya tak terkurang. Ibu nio apa Bu? Kami kah pulang insya Allah sekitar beko habis isya setengah 9 atau jam 9. Iko nak beko kok pulang waang, tolong ang balian beko bika di muko pondok pesantren Babus Salam. Bapak tahu? Ada orang jual bika Pak di depan pondok pesantren Babus Salam. Beko ang bali bika jopinya ramdih, kata ibu kepada saya. Adih Bu, insya Allah nanti kami belikan. Jadi Bapak Ibu ketika saya pulang lupa Pak saya belikan Pak.
Bika dan penyaram tuh Bapak Ibu. Lupa Bapak Ibu, lupa. Hukum untuk orang lupa apa Pak? Bapak puasa, Bapak lupa, Bapak makan. Apakah Bapak batal puasa atau lanjut puasa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Enggak ada hukum bagi orang lupa. Lupa Pak, saya betul-betul lupa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Betul-betul lupa. Sampai saya di rumah ibu saya Bapak Ibu, saya perhatikan kok agak dingin ibu nih. Bu, kami pulang ya Bu. Pulanglah. Bila perlu jangan balik-balik angkasiko balik. Kok bisa seperti ini Ibu ya? Saya katakan kepada istri, tadi adik ngomong apa sama Ibu? Marah saya Bapak Ibu. Jangan-jangan istri saya ada suul adab, buruk adab kepada ibu saya. Nggak ada Bang, aman, nggak ada masalah. Kenapa Ibu dingin? Bila perlu waang jangan balik-balik kemari, jangan balik-balik ke rumah Den. Kata ibu saya Pak ketika itu. Nah Bapak Ibu saya bingung, mungkin ibu saya sedang bertengkar dengan ayah saya. Biasalah Bapak Ibu, namanya rumah tangga kan Pak. Saya nggak ambil pusing. 3 hari setelah itu uni saya, kakak saya menelpon saya. Apa katanya Bapak Ibu kepada saya? Waang iubanalah waang koyuang. Ngerti Bu? Ngerti Bu? Waang iubanalah waang koyuang. Mandehang ammaang meminta pinyaram jobika ndak waang balian. Lah menunggu lah paneknya menunggu. Lah batiti ayah seleronya menunggu. Ndak ang balian doh. Ondeh nih, yu tak ndak takana dek den nih. Memang lupa den nih. Apa kece ibu ni, kece mandeh, kece amak ni. Manelponyo kaden, manangihnyo datangnya ke rumah den, kece nyo kaden. Yo banalah, lah lupo anak den kaden. Lah nak tabayang deknyo den ledoh sebagai ibunya dan minta 10.000 bika 10.000 pinyaram, ndak tabalian deknyo doh, lah luponyo joden. Nyopai ke rumah dan jo bininya, bininya dilakiannya ameh kadang-kadang. Kamalo painya Bu dari bika kameh. Begitu orang tua Bapak Ibu di lakiannya ameh kadang-kadang sementara dan minta bika 10.000 nak tabalian deknya doh. Ilah lupa anak dan taibo hati dan Bapak Ibu, kalau saya ketika itu ego sebagai anak, saya nggak bisa disalahkan Bapak Ibu. Kenapa? Saya lupa. Allah tidak akan menghukum orang lupa. Saya lupa Pak. Tapi saya campakkan ego sebagai anak. Hari itu juga Bapak Ibu setelah saya ditelepon oleh uni saya pulang ke rumah ibu saya. Ibu saya kemarin minta bika itu 10.000, saya belikan 50.000. Saya tambahkan Pak buah naga, saya beli di pasar buah pagi Arengka. Saya tambahkan salalawak orang Barangan Jati Pak. Saya tambahkan godok pisang Bapak Ibu. Pulang saya ke rumah ibu saya, Bu iko pesanan kemarin dan lupa ke patang Bu. Banyak bana kok nak. Baca rumah habihannya kok nak. Senang ibu tuh Bapak Ibu. Lupa dia dan kejadian sebelum-sebelumnya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati orang tua itu sensitif. Sekecewa apapun engkau kepada orang tuamu, maafkan. Terlebih lagi di hari tuanya. Jangan kau katakan ibumu seperti ini, ayahmu seperti ini, dikarenakan ia salah dan khilaf. Maklumi Bapak Ibu, maklumi. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Dan ini tak terbantahkan sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Anak laki-laki adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Habis waktu kita Pak? Habis? Habis Bapak Ibu? Ada waktu kita lagi Pak? Ya silakan Bu. Silakan Bu. Soal apa peminjaman uang yang bisa dilakukan? Ya. Kita sebagai anak, tapi ini bukan saya, tapi saya akan melakukan diri saya sendiri. Ya. Kita sebagai orang tua kan kalau menunggu anaknya menghasilkan, jadi karena apa jalan ada sebagai orang tua kita jadi pinjam itu dulu nak gitu kan. Terus itu kan akan kita kan meminjam. Ya. Kita sebagai orang tua wajib membayar atau Ya. gimana? Kalau yang ibu pinjam itu uang minantu ibu, ibu wajib bayar. Tapi kalau uang itu yang ibu pinjam itu uang anak kandung ibu, ibu tak wajib bayar. Bagaimana dengan pernyataan kita yang akan kita kuasa menyebut Tidak ada dalam Islam akad istilah nama orang tua berhutang uang kepada anak. Sampaikan ke anak, hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Paham Bu? Yang mengatakan demikian bukan saya, Nabi alaihi salatu wassalam.
Yang paling baik dimakan oleh seseorang itu adalah hasil jerih payahnya. Anak-anak kandung itu adalah hasil jerih payah kedua orang tua kandungnya. Hadits yang kedua, anta wa maluka liwalidika. Ketika sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku datang minta hartaku. Apa kata Nabi? Engkau, jiwamu, dirimu adalah milik kedua orang tuamu. Jadi Bapak Ibu, anak laki-laki adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Lalu anak perempuan milik siapa Bapak Ibu? Milik suaminya atau milik ayahnya? Ini nanti yang akan kita kaji setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau masih diundang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kami tak bisa membersamai Isya kita pada malam hari ini. Berhubung kami ditunggu jamaah untuk mengisi kajian Tahun Baru Islam. Saya mohon maaf Bapak Ibu apabila tadi menyampaikan kaji menggebu-gebu. Karena saya melihat Bapak Ibu banyaknya zaman sekarang anak-anak yang tak peduli, yang durhaka kepada kedua orang tua kandungnya. Mudah-mudahan itu bukan kita. Mudah-mudahan kita semua berbakti kepada orang tua kandung kita. Ustadz, saya orang tua dah meninggal dunia. Ustadz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita Ustadz yang telah meninggal dunia? Insya Allah nanti akan kita kaji Bu. Per pembahasan masih ada sekitar 15 SKS lagi Bu. Insya Allah. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.